Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman ya di channel Dunia Servis Elektronik. Ya, di kesempatan kali ini channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi cara mengukur, cara mengetes ampere trafo secara sederhana menggunakan tester digital. Nah, ini untuk contoh trafonya teman-teman ya. Ini tertulis 10 ampere. Ini untuk tegangannya, CT outputnya 12, 18, 25 dan 32 volt VAC ya. Ini teman-teman ya. Ini untuk contoh trafo dengan ukuran 10 ampere. Ini nanti bagaimana cara mengukur, mengetes ampere trafonya. Ya teman-teman ya, sebelum lanjut untuk video selanjutnya teman-teman ya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mendukung dan menonton konten saya. Semoga video-video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Lanjut untuk proses pengetesan ampere trafo. Ya teman-teman ya, sebelum proses mengukur atau mengetes ampere trafo ini, sedikit pembahasan ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman harus tahu atau sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya tahu ini ukuran trafonya, ini outputnya untuk ampernya berapa ya teman-teman ya. Walaupun di sini sudah ada tulisannya 10 ampere. Dan untuk tegangan outputnya ini 12 volt, 18 volt, 25 dan 32 volt. Apakah ampere ini berlaku atau untuk keluaran 12 volt, 18 volt, 25 atau 32 volt, atau apakah ini ampernya sama untuk outputnya atau masing-masing ya teman-teman ya. Sehingga pada saat teman-teman mau merakit power supercell atau power yang lain, ini teman-teman bisa mencari ya atau menentukan untuk ampere trafonya supaya hasil merakitnya lebih maksimal ya untuk hasil output wattnya, karena rumusan untuk merakit power adalah tenaga utamanya ada di trafo. Dengan ampere trafo yang lumayan besar, maka hasil untuk watt di bagian powernya juga bisa lumayan maksimal, karena ukuran untuk rumus menentukan watt dari power adalah ampere trafo itu dikali dari output sekundernya. Ini mungkin contoh 10 ampere. Ini kalau teman-teman menggunakan output speaker output PCC nya ini di 32 volt, maka untuk rumus tenaga pertama untuk ampernya atau watt untuk tenaga power supply-nya adalah 10 ampere dikali 332. Jadi 10 ampere 10 dikali 32 sama dengan 320. Ini 320 adalah hasil dari watt tenaga power supply-nya. Artinya untuk power amplinya ini paling tidak wattnya itu masih di bawah standarnya power supply ini. Power supply-nya aja ini untuk tenaganya adalah 320 watt. Maka power amplinya untuk stereo atau masing-masing ini totalnya kurang lebih 320 watt. Supaya trafo ini bisa menghandle atau mensuplai daripada mesin power amplinya itu maksimal untuk hasilnya, dan untuk tenaganya juga bisa maksimal ya teman-teman ya. Nah, ini untuk urean trafonya. Apakah trafo ini untuk tegangan 12 volt, 18 volt, 25 volt dan 32 volt, apakah ini outputnya keluar untuk 10 ampere atau tidak ya teman-teman ya. Langsung nanti dipraktikkan ya teman-teman ya. Caranya adalah untuk mengetes, mengukur trafo atau ampere trafo ini, caranya teman-teman ya begini ya. Kita kasih sedikit oretan teman-teman ya. Jadi caranya, nah ini teman-teman ya, cara
Nah ini teman-teman, cara mengetes, kita pakai bahasa sederhana aja teman-teman ya, untuk mengetes atau mengukur teman-teman ya, mengukur ampere trafo. Itu bisa trafo kotak atau toroid. Jadi caranya begini teman-teman ya. Untuk proses pengetesannya nanti, ini saya simbolkan dulu untuk trafonya. Ini lambang aja teman-teman ya. Nah ini untuk primernya 220 volt. Ini nolnya, ini primernya teman-teman ya. Ini sekundernya. Tadi sekundernya 32, 25, 18, 12, 18, 25 dan 32 ya. Nah ini teman-teman ya, untuk outputnya. Ini setnya. Jadi caranya nanti posisi di tegangan primer ini 220 volt VAC, ini tegangan PLN listrik. Ini nanti menggunakan tester, bisa tester analog atau tester digital. Ini posisi untuk mengukur ampernya adalah di posisi ampere ya teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat, ini posisi ampernya, ada lambang AC ya, bukan DC ya teman-teman ya. Jadi ini posisi di AC ya teman-teman ya, ini posisinya di AC. Kita ambil maksimal ya, di sini testernya, ini posisinya ada di 20 ampere ya. Nah ini untuk lambangnya, dan posisi untuk probe testernya ini ada di 20 ampere teman-teman ya. Ini ada posisinya, ini COM-nya tetap. Nah ini untuk pemasangan kabel probe warna hitam dan merah, ini nanti teman-teman ya. Untuk warna hitamnya atau warna merahnya, ini posisinya ada di sini atau di sebelah sini, nggak apa-apa, bolak-balik nggak apa-apa teman-teman ya. Kita contoh di sebelah sini. Nah ini untuk tegangan listrik PLN di sini, tegangan PLN 200 volt VAC sini. Ini satu langsung ke 0. Yang satu ini di kabel warna hitam atau warna merah. Ini salah satu teman-teman ya. Nah ini cara untuk mengukur ampernya. Ini posisinya di probe di skala ampere. Ini 20 ampere ya teman-teman ya. Nah ini posisinya ada di 20 ampere AC ya teman-teman ya, bukan DC, karena di tester ada dua mengukur ampere ya, antara AC dan DC ya teman-teman ya. Nah ini posisinya di AC, ini lambangnya ada nih untuk lambangnya teman-teman ya. Bisa untuk tester analog atau tester digital. Ini posisinya di salah satu jalur input primernya, ini dipotong ya atau di skat. Ini langsung di jumper, dipasang kabel testernya. Ini teman-teman ya. Ini warna hitam atau warna merah itu sama aja, bolak-balik teman-teman ya. Ini caranya. Ini posisinya di 20 ampere. Dan untuk bagian sekundernya, nah ini untuk bagian sekundernya, ini bagian sekundernya teman-teman ya. Nanti ini bagian setenya, ini dipasang kabel atau kawat dengan diameter ampere yang gede ya teman-teman ya. Diameter yang lumayan besar ya, 2 kali 2,5. Nah ini pasangin kabel. Nanti untuk menjumper ya atau menghubung singkatkan. Nah ini dari posisi sete ini, dari posisi sete ini teman-teman ya, sete ini nanti pada saat tegangan input primernya sudah ada 220 volt VAC, ini dikosletkan ya teman-teman ya, atau dihubung singkatkan ya. Pertama di posisi 32. Nah jadi antara sete
antara CT dan 32 ini dihubungkan ya teman-teman ya, dikosletkan atau di connect ya. Ini menggunakan kabel dengan diameter 2 kali 2,5 yang besar teman-teman ya. Pada saat tegangan sekundernya ini dikosletkan atau dihubung singkatkan, ini posisinya tidak terlalu lama ya teman-teman ya, hanya sebentar aja. Nanti di posisi tester ini akan menunjukkan nilai jumlah ampernya teman-teman ya. Nah, ini posisi di ampere ini di tester. Ini nanti akan menunjukkan berapa jumlah nilai ampernya di trafo ini. Ini untuk ukuran tegangan 32 volt. Nah, ini caranya adalah tegangan inputnya kasih setrum 220 volt. Salah satu kabel disekat, ini langsung dipasang kabel warna hitam atau putih, hitam atau merah salah satu. Dan untuk tegangan sekundernya antara CT dan tegangan 32 volt, ini salah satu ya teman-teman ya, tidak dua-duanya, ini salah satu aja. Dikosletkan atau dihubung singkatkan, maka nanti di sini akan tertera ya, di testernya akan tertera nilai atau jumlah ampernya teman-teman ya, untuk tegangan 32 volt. Selanjutnya kita tes lagi di posisi 25 volt teman-teman ya. Jadi gantian, apakah 32 volt ini ampernya nanti ketahuan berapa. Selanjutnya untuk ukuran voltase 25 juga nanti akan kelihatan nilai ampernya teman-teman ya. Selanjutnya untuk 18 dan 12 teman-teman ya. Nah, ini untuk uraian cara pemasangan atau nginstal untuk testernya, bagaimana cara masangnya supaya untuk mengetes ampere daripada trafo ya teman-teman ya, untuk outputnya. Jadi apakah nanti output di CT trafo sekunder ini, contohnya 10 ampere ini, untuk tegangan 12, untuk tegangan 18, untuk tegangan 25, atau untuk tegangan 32, apakah ampernya sama atau tidak ya teman-teman ya. Nah, ini caranya teman-teman bisa dipraktekkan. Ini sangat sederhana dan gampang dipraktekkan ya teman-teman ya, supaya teman-teman nanti pada saat merakit power ini akan bisa menentukannya mau menggunakan trafo dengan ukuran berapa setelah trafo ini sudah didapatkan atau sudah dibeli ya dari toko-toko elektronik yang ada di pasaran ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu berapakah ampere daripada trafo yang mau dirakit ya, untuk merakit power amplifier ya teman-teman ya. Nah, ini untuk ureanya teman-teman ya. Caranya adalah bagian primernya ini jalurnya salah satu diputus dan disambungkan ke tester. Salah satu warna merah dan warna hitam ini bolak-balik, nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena ini tegangannya AC. Dan untuk kabel untuk testernya ini di posisi di skala ampere, ampernya di skala ampere AC teman-teman ya, bukan skala ampere DC. Karena di tester ada dua untuk mengukur ampere DC dan ampere AC. Nah, ini yang diukur adalah tegangan AC-nya teman-teman ya. Dan untuk menghasilkan ampere yang bisa kelihatan, bisa tahu teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Untuk prakteknya langsung aja ya teman-teman ya. Ini sudah diuraikan cara mengetes atau mengukur ampere trafo, itu baik trafo kotak atau trafo toroid ya teman-teman ya, bukan trafo SMPS. Nah, ini caranya teman-teman ya, langsung aja praktekin untuk mengukur ampere trafo yang tertulis di sini 10 ampere ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, trafo yang mau diukur ampernya, ini contohnya. Nah, ini teman-teman ya, trafo yang mau diukur atau mau dicoba atau mau dipraktekkan cara mengukur atau mengetes ampere trafo. Ini contohnya teman-teman ya, ampernya 10 tertulis. Untuk tegangan outputnya 12, 18, 25, dan 32 volt. Caranya yang pertama, untuk kabel atau untuk bagian primer ini teman-teman ya. Untuk bagian primer ini
Nah ini teman-teman ya, untuk bagian primernya. Pasang kabel listriknya ke tegangan listrik PLN 220 volt. Ini teman-teman ya, pasang salah satu. Nah ini teman-teman ya, udah dipasang salah satu. Dan untuk kabel testernya, ini posisinya di skala ampere, ini posisinya 20 ampere ini. Kabel hitamnya ada di trafo. Nah ini teman-teman ya, kabel hitamnya di trafo. Dan kabel merahnya ada di kabel satunya, ini untuk tegangan listrik PLN 220 volt teman-teman ya. Nah ini teman-teman posisinya, cara pemasangan kabelnya. Nah ini teman-teman ya, bisa di zoom, didekatkan. Nih posisinya, cara pemasangannya. Kabel satu langsung ke trafo, ini bisa di 220 volt atau di 0 ya. Ini bisa bolak-balik teman-teman ya. Satunya ini langsung ke tester, ini posisinya di 20 ampere, skalanya di 20. Ini lambangnya AC teman-teman ya. Untuk warna hitamnya tetap di COM. Ini posisinya di trafo ya teman-teman ya. Nah itu cara pemasangannya. Terus untuk bagian sekundernya, nah ini bagian sekundernya teman-teman ya. Ini kalau bisa di sebelah primernya diamankan ya teman-teman ya, dengan menggunakan isolasi supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan teman-teman ya. Nah ini teman-teman, untuk bagian sekundernya, ini untuk setenya, ini dipasang kabel dengan ukuran 2 kali 2,5. Ini lumayan besar teman-teman ya. Nah ini menggunakan kawat juga bisa teman-teman. Nah ini posisi bagian setenya. Nah ini teman-teman ya, untuk bagian setenya ini dipasang kabel. Nah ini nanti kabel ini posisinya akan dihubung singkatkan di salah satu tegangan output sekunder ya teman-teman ya. Tadi sudah ditulis atau diuraikan, pertama di 32 volt, lanjut 25 volt, lanjut 18, dan terakhir adalah 12 volt ya teman-teman ya. Caranya begini, ini posisi jumpernya itu sebentar ya teman-teman ya, sampai mendapatkan untuk nilai ampernya itu sudah kelihatan di testernya teman-teman ya. Jadi ini posisi menjumper di bagian output sekundernya tuh sebentar ya teman-teman ya, untuk melihat hasil dari pengukuran ampere trafonya. Ini di tester nanti bisa kelihatan. Untuk mengukur tegangan output 32 volt, ini maksimalnya sampai berapa ya teman-teman ya. Ini nanti kelihatan di tester ya teman-teman ya. Langsung aja teman-teman ya, kita tester, kita ukur. Ini posisi teman-teman ya, ini listriknya langsung, tetapi posisi ininya, nah ini teman-teman ya, kita colok. Nah ini listriknya sudah masuk teman-teman ya. Dan kita lihat untuk posisi pengukuran ampere di 32 volt. Nah ini posisi 32 voltnya teman-teman ya. Nah ini nanti di posisi 32 voltnya ini nanti dihubung singkatkan ya, atau ditempel ya teman-teman ya. Nah ini posisinya, ini cuman sebentar aja, nanti langsung kelihatan jumlah untuk ampernya teman-teman ya. Kita langsung praktekkan aja nih untuk posisi di 32 volt ini teman-teman, langsung simak aja dilihat. Nah ini sebentar teman-teman ya, ini hasilnya adalah 11 ampere atau 10 ampere teman-teman ya. Untuk ampere trafo ini diukur menggunakan tester digital di bagian output sekundernya. Ini 32 volt. Kita langsung tes saja sekali lagi. Nah ini teman-teman ya, menunjukkan ampere 10 ya teman-teman ya. Ini untuk 32 volt. Ini kenapa harus menggunakan kabel dengan ukuran besar, karena akan memercikan api teman-teman ya. Karena akan mengukur ampere ini lumayan
percikannya lumayan besar teman-teman ya untuk outputnya. Nah, ini menandakan bahwa ampere ini lumayan besar teman-teman ya untuk 10 ampere di bagian output 32 volt. Ini tadi terlihat, ini sudah diukur adalah 10 ampere ya teman-teman ya. Sekarang lanjut di posisi 25 volt teman-teman ya. Kita perhatikan untuk testernya. Nah, ini teman-teman ya, ampernya 8 ya teman-teman ya. Untuk 25 ini terukur 8 ampere, beda dengan 32 volt ya teman-teman ya. Untuk 32 volt ini ampernya 10, untuk 25 ampernya 8 ya teman-teman ya. Tadi sudah kelihatan. Coba di 18 volt kita perhatikan teman-teman. Lihat, benar-benar simak ya teman-teman ya, jangan sampai tidak dilihat ya, supaya jelas apakah cara pengetesannya ini langsung atau tidak ya teman-teman ya. Nah, ini langsung ya teman-teman ya, 18 voltnya kita tes. Nah, ini teman-teman ya, terukur 6 ampere ya teman-teman ya di sini. Ini 10, ini 8, yang 32 10, yang 25 8, 18 6, dan nah ini yang terakhir adalah 12 volt ya teman-teman ya. Kita tes untuk 12 voltnya. Nah, ini teman-teman ya, untuk 12 voltnya terlihat 4 ampere ya teman-teman ya. Nah, ini cara untuk mengetes ampere trafo teman-teman ya. Caranya sederhana dan gampang dipraktekkan ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, sekarang kita coba sekali lagi untuk mengukur ampere trafo ya teman-teman ya. Ini contohnya 10 ampere dengan output tegangan sekundernya adalah 12 volt, 18 volt, 25 dan 32 volt. Apakah untuk output sekundernya ini ampernya sama yang tertera di keterangan di sini 10 ampere, atau hasilnya memang beda-beda ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa tahu ini berapa ampere untuk trafo ini di tegangan output sekundernya ya teman-teman ya. Kita ulangi lagi supaya teman-teman bisa ingat dan mudah untuk dipraktekkan teman-teman ya. Caranya tadi pemasangan untuk kabel primernya sudah ada ya di keterangan gambarnya. Dan cara pemasangannya juga sama ya teman-teman ya. Kita langsung aja untuk 32 volt. Nah, ini teman-teman ya, terukur 10 ampere di sini. Untuk 25 voltnya ini terukur di sini 8 ampere ya teman-teman ya. Dan untuk 18 volt ini terukur 6 ampere, dan untuk 12 voltnya terukur 4 ampere ya teman-teman ya. Nah, ini caranya sangat sederhana dan gampang dipraktikkan. Dan ini untuk bagian kabel, untuk CT proses untuk mengkonsletkan atau menghubung singkatan menggunakan kabel dengan diameter yang lumayan besar ya teman-teman ya, 2 kali 2,5. Ya, itu teman-teman ya, tadi cara untuk mengukur atau mengetes daripada ampere trafo ini menggunakan tester digital. Ini secara sederhana dan mudah untuk dipraktekkan ya teman-teman ya, supaya teman-teman nanti pada saat proses untuk merakit power amplifier ini bisa dikalkulasikan ya teman-teman ya, menggunakan trafo dengan output berapa voltnya. Dan untuk bagian mesin drivernya juga menggunakan mesin yang cocok dengan ampere trafonya. Karena untuk ampere trafo ini bisa dihitung secara maksimal. Untuk ampernya adalah tegangan yang terakhir ya teman-teman ya. Jadi tegangan 32 volt ini adalah yang 10 ampere. Untuk tegangan 12 volt, 18 dan 25 itu ampernya berbeda ya teman-teman ya. Tidak sama dengan ukuran yang output dari 32 volt. Makanya kalau teman-teman ini untuk merakit power menggunakan trafo, tetapi untuk output terakhirnya tidak dipakai, ini sama aja mengurangin daripada ampere trafo teman-teman ya. Makanya sebelum untuk merakit ditentukan dulu untuk jumlah voltasenya teman-teman ya, supaya hasil rakitnya itu lumayan maksimal dan bertenaga teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dipakai untuk 18 volt tetapi ampernya 10? Ini bisa teman-teman ya, dengan cara untuk jalur yang 18 volt ini yang ke lilitan 25 dan 32 adalah ini dilepas teman-teman ya, tidak disambung ya, supaya hasilnya bisa 18 volt 10 ampere. Nah, ini caranya teman-teman ya.
Ya teman-teman ya, itu tadi cara untuk mengetes atau mengukur daripada ampere trafo ya teman-teman ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses merakit power ya teman-teman ya, untuk menentukan besarnya ampere untuk bagian trafonya. Ya teman-teman ya, apabila ada tutur kata yang tidak sopan atau tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan mendukung konten saya ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.